Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati para ustaz dan ustazah Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Nganjuk, serta anak-anakku semua yang saya banggakan. Semoga semuanya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh dengan kesejahteraan, hidup penuh dengan kedamaian, hidup disertai keselamatan ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Pagi ini kita melanjutkan lagi kajian kita tentang akhlak mulia, mengambil satu kitab terjemah dari Taysirul Khalaq. Taysirul Khalaq, semoga di dalam pengajian ini disertai dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila kita bisa mengamalkan, menjadilah hidup ini penuh dengan kesenangan, penuh dengan kedamaian, karena adanya satu kerukunan. Dan di pagi hari ini akan kami sampaikan tentang kerukunan. Sekali lagi akan kami sampaikan tentang kerukunan. Dan apakah yang disebut dengan kerukunan itu? Ya, kerukunan itu adalah rasa kebersamaan dan persaudaraan antara seorang dengan orang banyak, yang mana masing-masing individunya saling bergembira ketika bertemu dengan sesamanya. Tuh. Jadi tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa permusuhan. Tapi ketika bertemu itu ada rasa kegembiraannya antara satu dengan yang satunya. Nah, adapun sebab-sebabnya itu ada 5, ya. Jadi sebab-sebab kerukunan itu ada 5. Di antaranya yang pertama yaitu agama. Karena kesempurnaan iman seseorang menyebabkan ia menyayangi sesama saudara seiman, seagama. Ini saling kasih mengasihi, saling bantu membantu, saling bahu membahu, saling memberi dan menerima. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu nasab atau keturunan. Karena setiap orang suka menyayangi, menyantuni dan membela kerabat dekatnya dari gangguan yang lain. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innar rohima idza tamasat ta'atofat. Sesungguhnya rohim atau kekerabatan jika pernah saling bersentuhan maka akan saling menyayangi. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu adanya hubungan perkawinan. Karena jika seorang mencintai kawan hidupnya, maka ia akan mencintai seluruh keluarga dan kaum kerabatnya. Khalid ibnu Yazid ibnu Muawiyah radhiyallahu an berkata, Kana abghadu khalqillahi ilayya ala Zubairi hatta tazawwajtu minhum fasoru ahabba khalqillahi ilayya. Dulu orang yang paling aku benci adalah Zubair, sampai setelah aku menikah dengan seorang wanita dari keluarganya, maka ia menjadi orang yang paling aku cintai. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat yaitu kebaktian. Apa itu? Yaitu menyantuni orang lain dengan sesuatu. Seorang penyair berkata, bagaimana? Apa kata seorang penyair tersebut?
Begini, bismillahirrahmanirrahim. Ahsin ilan nasi tastabid kulubahum. Ahsin ilan nasi tastabid kulubahum. Fatala mastabadal insana isan. Fatala mastabadal insana ihsan. Tuh, syairnya seperti itu. Santunilah manusia agar engkau dapat menundukkan hati mereka, karena yang dapat menundukkan manusia hanyalah kebaikan. Sedangkan yang kelima yaitu persaudaraan. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara seorang muhajir dengan seorang ansor, sehingga hubungan dan kerukunan mereka makin kokoh. Selanjutnya, mana yang paling utama dari kerukunan itu? Nah, seutama-utama kerukunan adalah yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain dan saling tolong-menolong dalam bidang kebaikan dan ketakwaan. Karena hanya dengan cara itu segala keadaan dan urusan dapat lurus dan adil. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, wa antasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Sehingga di sini perlu di dalam kehidupan ini adanya kerukunan antara satu dengan yang satunya. Semoga kita hidup di dunia ini penuh dengan ketentraman, kedamaian, berdasarkan kerukunan antara satu dengan satunya. Rukun antara sesama siswa, antara kelas 1 dengan kelas 1, kelas 7 dengan kelas 7, kelas 7 dengan kelas 8, kelas 8 dengan kelas 9, 9 dengan 7, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.